Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jadi di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang laporan materi kedua tentang permutasi, kombinasi, prinsip rumah merpati, dan kaidah. Oke, kita masuk ke analisis soal dan permasalahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu prinsip rumah merpati. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit dulu secara sederhana. Prinsip tersebut itu menyatakan bahwa jika terdapat n merpati dalam M rumah merpati dengan n lebih besar dari M, maka paling tidak ada satu rumah merpati yang ditempati lebih dari seekor merpati. Itu rumusnya 1 dikurang faktorial dari M per M kurang N faktorial dari M pangkat N. Nah, untuk N sama dengan 0 atau N sama dengan 1 dan M lebih besar dari 0, maka peluangnya 0. Sedangkan untuk N yang lebih besar dari M, maka peluangnya 1. Jadi untuk kasus N lebih besar dari M, prinsip rumah merpati di teori probabilitas sama dengan prinsip rumah merpati biasa. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Diberikan barisan bilangan dari 1, 2, 3 sampai dengan 100. Jika dari barisan bilangan tersebut diambil 51 bilangan, buktikan bahwa paling tidak ada 2 bilangan yang selisihnya 50. Nah, soal di atas kan A-nya itu 0 dan N-nya itu 50. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, diberikan barisan dari A plus 1 sampai 2N bagi berikut. Nah, A plus 1, terus A plus 2, A plus 3, A plus 4, sampai dengan A plus 2N min 1, terus A plus 2N. Nah, dengan demikian akan terdapat pasangan bilangan yang selisihnya N, seperti A plus 1, A plus N plus 1, A plus 2, A plus 2, N plus 2, sampai dengan A plus N, A plus 2N. Nah, jumlah seluruh pasangan ini berjumlah N. Maka, dengan mengambil bilangan yang minimal N plus 1, maka pasti akan selalu ada pasangan bilangan yang selisihnya N. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu prinsip dasar menghitung. Untuk prinsip dasar menghitung sendiri ada 2. Yang pertama ada prinsip perkalian dan yang kedua ada prinsip penjumlahan. Untuk prinsip perkalian sendiri, jika terdapat aktivitas yang terdiri dari T langkah berurutan, di mana langkah 1 bisa dilakukan dalam N1 cara, langkah 2 bisa dilakukan dalam N2 cara, dan seterusnya sampai langkah ke T yang bisa dilakukan dalam NT cara. Maka banyaknya aktivitas yang berbeda adalah N1 dikali N2 sampai dengan N ke T. Contoh soalnya, berapa banyak cara 3 huruf dapat disusun dari 5 huruf A, B, C, D, E jika huruf awalnya A dan tidak boleh ada pengulangan. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menyusun 3 huruf dari 5 huruf A, B, C, D, E jika huruf awalnya A. Langkah yang pertama adalah memilih huruf pertama yang bisa dilakukan dalam satu cara. Langkah kedua adalah memilih huruf kedua yang bisa dilakukan dalam 4 cara. Dan langkah yang ketiga memilih huruf ketiga yang bisa dilakukan dalam 3 cara. Sehingga banyaknya cara untuk menyusun 3 huruf dari 5 huruf A, B, C, D, E jika huruf awalnya A adalah 1 dikalikan 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Susunan hurufnya yaitu A, B, C, ADB, ABE, ACB, ACD, ACE, ADE, ADC, ADB, AED, AEC, dan yang terakhir adalah AEB. Selanjutnya yaitu prinsip penjumlahan. Misalkan terdapat T himpunan X1, X2, hingga XT yang masing-masing mempunyai nilai N1, N2, hingga N2, NT anggota. Jika himpunan-himpunan tersebut saling lepas, yaitu XI irisan XJ sama dengan tidak boleh himpunan kosong. Untuk I6 sama dengan J, maka banyaknya anggota yang bisa dipilih dari masing-masing himpunan tersebut adalah N1 plus N2 plus hingga plus NT. Contoh soalnya,
berapa banyak untai 4 bit yang diawali dengan digit 10 dan 11? Jawabannya, untuk menyusun untai 4 bit yang diawali dengan 10, yaitu ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah memilih digit ketiga yang bisa dilakukan dalam 2 cara, yaitu memilih 0 atau 1. Dan langkah yang kedua adalah memilih digit yang keempat yang juga bisa dilakukan dalam 2 cara. Sehingga banyaknya untai 4 bit yang diawali dengan digit 10 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh banyaknya untai 4 bit yang diawali dengan digit 11, yaitu ada 4 untai. Jadi banyaknya untai 4 bit yang diawali dengan digit 10 dan 11 adalah 4 ditambahkan 4 sama dengan 8. Selanjutnya terkait permutasi. Untuk permutasi sendiri itu dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Nah, di sini terdapat contoh soal seorang satpam bank ingin mencatat nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, dan 3, banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat ialah. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan untuk pengerjaan soalnya itu banyak angka yang tersedia itu ada 4 angka, yaitu 0, 1, 2, sama 3. Maka NN-nya itu 4. Karena akan dipilih 3 nomor antrian berbeda, maka banyak pilihannya adalah permutasi 3 dan 4. Nah, rumusnya di sini itu ada P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Maka P4,3 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 3 faktorial. Nah, di sini ada 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan 24. Berarti ada 24 cara untuk pengerjaan soal permutasian di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lalu selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Nah, kombinasi sendiri itu merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan suatu objek. Oke, jadi di sini juga ada contoh soal. Seorang peternak akan memberi hewan ternak untuk dipelihara. Nah, dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah, lalu di bawahnya di situ tersebut ada pembahasan yang dimana menggunakan rumus C, N per R, sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Oke, itu dicari satu-satu. Pertama, untuk memilihkan 3 dari 6 ekor sapi, yaitu C 6 per 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial, 6 min 3 faktorial. Di bawahnya juga ada 6 dikali 5 dikali 4, lalu dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu 6 dikali 5 dikali 4 per 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 120 dibagi dengan 6, yaitu ada 20 cara, seperti itu. Selanjutnya untuk pemilihan 4 dari 6 ekor sapi sama, menggunakan rumus yang tadi, C 6 per 4 sama dengan 6 faktorial per 4 dikali 6 min 4 faktorial. Selanjutnya 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial, hasilnya yaitu 15 cara. Dan yang terakhir yaitu untuk pemilihan 5 dari 8 ekor sapi. Dengan C 8 per 5 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial 8 min 5 faktorial. Selanjutnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya yaitu 56 cara. Itu. Nah, maka banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli, yaitu dari ketiga hasilnya tadi dikalikan satu-satu. Dari C 6 per 3 dikali C 6 per 4 dikalikan C 8 per 5. Dengan hasilnya 20 dikali 15 dikali 56, hasilnya 16.800 cara. Lalu selanjutnya yaitu implementasi dalam bidang komputer dan kehidupan sehari-hari yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi prinsip
rumah merpati dalam bidang komputer dan kehidupan sehari-hari adalah hash collision dan kompresi data. Untuk implementasi yang pertama yaitu hash collision. Algoritma hash digunakan untuk mengubah suatu data apapun ke dalam bentuk data lain dengan memproses data tersebut dalam suatu formula matematika kompleks untuk menghasilkan hash unik bagi setiap potongan data. Umumnya, hash yang dihasilkan memiliki bit yang sama untuk setiap algoritma hash yang sama. Dan jika data yang diproses lebih kecil dari bit minimal hash yang akan dihasilkan, maka algoritma hash yang bersangkutan akan menambahkan jam data untuk mengisi bit yang tidak terpakai. Hash collision terjadi apabila dua data atau lebih menghasilkan hash yang sama. Dengan prinsip rumah merpati, hash collision merupakan hal yang tidak terhindarkan, terlebih jika data yang ada di hash berukuran besar, karena hash yang tersedia lebih sedikit daripada potongan data yang diproses. Diperumpamakan hash sebagai sarang burung merpati dan potongan data yang diproses sebagai burung merpati. Maka pasti ada hash yang merepresentasikan lebih dari satu potongan data. Untuk aplikasi yang kedua adalah kompresi data yang merupakan proses menempatkan suatu data apapun ke dalam bentuk dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan menggunakan prinsip rumah merpati dapat dibuktikan tidak mungkin ada algoritma kompresi yang dapat selalu berhasil menempatkan data menjadi lebih kecil. Hal ini dikarenakan ukuran yang lebih kecil berarti bit yang lebih sedikit, sehingga jika hasil kompresi dianalogikan dengan sarang burung merpati, jumlah sarang burung merpati selalu lebih sedikit daripada merpatinya, yaitu data yang akan diproses dengan algoritma kompresi. Kemudian implementasi terhadap prinsip dasar menghitung. Yang pertama yaitu teori graf. Objek dasar pada kombinasi yaitu contohnya menentukan cara enumerasi yang misalnya menghitung jumlah graf pada simpul maupun sisi yang ada pada struktur yang akan dicari. Kemudian yang kedua yaitu algoritma pemrograman. Prinsip dasar menghitung ini terkait dengan pemrograman komputer karena diperlukan menghitung matematika, lalu logika, serta cara menyusun program tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu arsitektur komputer, yaitu contohnya mengimplementasikannya seperti di topologi jaringan agar bisa terhubung dengan satu sama lain. Menggunakan prinsip dasar menghitung agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat yaitu keamanan cyber. Keamanan cyber itu biasanya memungkinkan untuk digunakan sebagai keamanan data, yaitu contohnya password dan data yang penting seperti pesan atau panggilan harus dienkripsi menggunakan teknik kombinatorika pada prinsip dasar menghitung. Yang bisa contohnya merupakan kode biner yaitu gabungan huruf dan kata yang acak. Yang selanjutnya adalah implementasi, permutasi, dan kombinasi. Beberapa penggunaan permutasi dan kombinasi itu contohnya jaringan komunikasi, kriptografi, dan keamanan jaringan. Permutasi dan kombinasi ini bisa melindungi privasi transaksi dan transfer data rahasia lainnya. Prosesnya itu enkripsi yang melibatkan manipulasi urutan kode seperti digit, karakter, dan kata-kata. Hal ini terkait dengan kombinatorial, yaitu proses enkripsi cerdas. Misalnya, satu jenis proses enkripsi yang umum saling dipertukarkan. Yang lainnya seperti permutasi dari bagian rangkaian suatu objek, permutasi transformasi Fourier digunakan dalam enkripsi ucapan. Yang kemudian yang kedua, arsitektur komputer. Desain chip komputer melibatkan kemungkinan permutasi input ke output. Chiplet programmable dapat menyediakan interkoneksi pengguna yang dapat diprogram untuk permutasi yang diinginkan. Pengaturan gerbang logika mendasar dari desain arsitektur komputer. Kemudian,
komputasi biologi molekular. Bidang ini melibatkan banyak jenis masalah kombinatorial dan sequencing seperti atom, molekul DNA, gen, dan protein. Masalah sekuensi satu dimensi pada dasarnya adalah masalah permutasi. Kemudian komputasi bahasa. Bahasa yang digunakan manusia dan komputer sangat erat kaitannya dengan kombinatorial. Karena komponen kalimat, paragraf, program, dan blok adalah pengaturan elemen yang lebih kecil seperti kata-kata, karakter, dan atom. Sebagai contoh, algoritma pencarian string dapat mengombinasi kata-kata dan karakter. Yang kelima, analisis pola. Biologi molekuler misalnya mempelajari pola atom, molekul, dan DNA, sedangkan bahasa menganalisis pola kalimat, kata-kata, dan string. Analisis menjadi domain aplikasi kombinatorial khusus dari sinyal akustik. Selanjutnya akan oleh Noval. Selanjutnya adalah teori graf dan teori bilangan. Kedua hal ini dapat menghasilkan rangkaian kombinatorial sebagai kandidat penyelesaian masalah. Traveling selection problem sendiri merupakan kombinasi menentukan urutan kota yang akan dihubungi untuk memperkecil jarak total. Setelah jarak terpendek dari graf itu menentukan urutan X yang memiliki total minimum. Lalu selanjutnya yaitu data mining. Query dalam database adalah multiple join operation yang merupakan permutasi dari operasi unsurnya. Di bidang ini, teknik menggunakan AI simbolis dapat memanipulasikan urutan kombinatorial atom atau elemen informasi. Nah, teknik penemuan pengetahuan yang simbolis seperti algoritma, genetika, dan pemrograman genetika. Solusi yang paling sering ditangani yaitu dalam bentuk urutan bit, digit, karakter, dan kadang-kadang elemen program list. Lalu selanjutnya yaitu komputasi cerdas pada sistem keamanan. Nah, ini menjadi masalah domain yang sangat khusus yang telah menjadi tantangan nasional utama setelah 9/11. Untuk menghadapi tantangan ini, banyak teknik komputasi cerdas telah diterapkan, termasuk analisis pola, cerdas wajah manusia, gambar sinar X, komponen kimia, data dari jaringan yang berkabel terdistribusi, dan lain-lain. Pengolahan bahasa alami dan teknik data mining telah diterapkan untuk menyaring dan memantau akumulasi data komunikasi elektronik. Karena kombinatorial diterapkan secara luas pada teknik komputasi cerdas ini, ada banyak potensi untuk masalah keamanan nasional. Beberapa contoh spesifiknya dapat mencakup algoritma pencarian string dan analisis kinerja dalam data komunikasi pra dan post-analisis urutan kombinatorial elemen informasi, dan pencocokan pola kombinatorial. Lalu yang selanjutnya dan terakhir yaitu komputasi kecerdasan buatan pada games. Banyak games yang melibatkan permutasi dan kombinasi. Contohnya yaitu permainan tebak kata dan merangkai huruf menjadi kata merupakan permutasi segenap huruf. Kemudian game RPG seperti penerapan kombinasi kemampuan tiap player dengan kekuatan yang akan digunakan dan kombinasi tim untuk mengalahkan lawan. Permainan yang menggunakan dadu melibatkan kombinasi dadu untuk menghasilkan step player berikutnya. Yaitu tadi penjelasan laporan hasil kerja kami di materi kedua. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.